Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini kita akan mengupdate pencapaian terkini pembangunan ataupun renovasi stasiun Manggarai yang nantinya akan menjadi stasiun sentral yang ada di Jakarta, teman-teman. Renovasi ataupun revitalisasi stasiun sentral Manggarai ini sudah berjalan dari tahun 2016 ya, teman-teman. Dan stasiun Manggarai ini juga dipersiapkan untuk dapat terintegrasi dengan moda transportasi lainnya seperti LRT, Transjakarta, dan transportasi umum lainnya. Nantinya di kawasan ini, teman-teman, stasiun sentral Manggarai juga akan ditata dan dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Kereta Api yang bekerja sama dengan beberapa stakeholder terkait dan pemerintah daerah pastinya, untuk menjadikan kawasan bisnis terpadu dan sekaligus menata arus lalu lintas yang menuju ke stasiun Manggarai ini. Dan nantinya ada penambahan jalur nih, teman-teman, di stasiun Manggarai, dan beberapa tempat ataupun ruang terbuka hijau ya, sebagai tempat bertemunya warga di sekitaran Jakarta ini. Dan juga ada penambahan luas konkurs nih, teman-teman, dari yang saat ini sudah ada. Nantinya konkurs akan jadi 2 kali lebih luas dibandingkan sekarang, teman-teman, sehingga masyarakat akan lebih nyaman pastinya ya saat melakukan transit ataupun kegiatan lainnya di dalam stasiun. Dan nantinya sebanyak 8 jalur dari 18 jalur tersebut akan terletak pada lantai dasar ataupun at grade, dan 10 jalur layang di lantai 2. Sementara di lantai 1 difungsikan untuk konkurs. Dan pada tahap pengembangan akhir nanti, stasiun Manggarai juga akan dilengkapi 14 lift dan 14 eskalator untuk menunjang pergerakan penumpang. Dan hingga saat ini, teman-teman, kalau kita lihat pihet-pihetnya sudah sangat banyak terinstal ya di tempat ini. Dan di salah satu pihet ataupun penyangga girder jalur kereta ya, di depan kita ini, saya baru melihat ini, teman-teman. Masya Allah, ternyata tidak hanya rangkaian besi-besi baja aja ya yang berukuran kecil, ternyata di tengah-tengahnya ini ada rangkaian yang besi yang cukup besar ya. Saya baru lihat ini, teman-teman. Masya Allah ya. Oh, ternyata seperti ini. Dan memang harus betul-betul kuat ya, teman-temannya. Nggak bisa asal bikin beton aja di sini ataupun beserta tulang-tulangnya ya. Tetapi memang harus betul-betul teliti dan harus kuat dan tebal ya besi-besi yang terinstal di tempat ini, karena memang kereta ini yang lewat bukan hanya kereta doang ya, tetapi sama isi-isinya ya. Sama manusia-manusianya yang bisa masuk ataupun yang akan melewati di tempat ini nantinya, teman-teman. Dan output dan outcome proyek double track Manggarai Cikarang ini, outputnya ataupun jangka pendeknya ya, teman-teman, yaitu yang pertama pemisahan jalur dan layanan penumpang antara kereta api komuter dan kereta api jarak jauh. Terus yang kedua pemisahan jalur Bogor Line dan Bekasi Line di stasiun Manggarai. Yang ketiga pembangunan overtrack stasiun, teman-teman. Dan untuk outcome-nya ataupun jangka panjangnya, yang pertama adalah peningkatan kapasitas jalur kereta jarak jauh dan komuter dari 700 kereta api per hari menjadi 1000 kereta api per harinya. Menurunkan headway KRL dari 7 menit menjadi 3 menit. Terus yang ketiga, peningkatan kapasitas penumpang KRL menuju 2 juta per hari, dan peningkatan keselamatan dengan menghilangkan level crossing penumpang di stasiun dan perlintasan sebidang, teman-teman. Dan kalau kita lihat di bawah sini, teman-teman, sepertinya ini
untuk sisi kanan dan kiri ya, ataupun yang terakhir ataupun yang kedua paling terakhir sepertinya sudah hampir selesai. Dan saat ini kita sedang hovering melihat jalur akses yang menuju ke stasiun Manggarai ini, teman-teman. Dan kalau kita lihat di sini sepertinya memang agak sempit ya. Berbeda seperti stasiun Gambir ataupun stasiun Tanah Abang yang memiliki jalur yang 2 kali lipat ya, bahkan 3 kali lipat lebarnya daripada stasiun Manggarai ini. Cuma saya tidak tahu persisnya alasan pastinya, karena setahu saya dulu banget ini dahulu kala ini stasiun Sentral Manggarai sempat banyak penolakan ya oleh masyarakat, bahkan para guru-guru kita di sana yang memiliki disiplin ilmu tentang lalu lintas ya, menganggap bahwa perpindahan stasiun Sentral Manggarai ini menjadi stasiun, dipindahkannya stasiun sentral di Jakarta menuju ke stasiun Sentral Manggarai ini merupakan salah satu yang kurang tepat menurut para ahli di sana, karena stasiun Sentral Manggarai ini jalurnya sempit ya, dan juga kawasannya ya seperti di depan kita inilah yang sedikit ini ya, maaf sekali sedikit kumuh kalau dijadikan stasiun sentral. Tetapi setahu saya nantinya di sini akan ada penertiban besar-besaran ketika stasiun sentral ini sudah selesai, dan informasi ini saya dapatkan langsung dari teman-teman di lokasi di sini ya. Jadi nantinya di sini akan ada penertiban besar-besaran untuk saudara-saudara kita yang tinggal di bantaran kali ini, yang walau-alam ini apakah mereka memiliki sertifikat tanah atau tidak ya. Dan di depan kita ini adalah pertigaan yang sangat sering sekali kusut ya kalau di pagi hari, karena jalur ini merupakan jalur tikus untuk saudara-saudara kita yang dari Bekasi ya. Dari Bekasi mereka melalui Kalimalang melalui sini, teman-teman. Dan di depan kita ini salah satu penyaringan sampah masyarakat ya yang tidak bisa menjaga kebersihan. Aduh, kita lihat di sisi kiri atas itu, ya Allah, banyak banget sampah ya. Dan memang ini ada beberapa, bahkan banyak dari masyarakat kita menganggap sungai, kali, got itu merupakan TPA mereka ya. Jadi mereka berpikir dengan membuang sampahnya ke sungai ataupun ke kali ataupun ke got, persampahan mereka bisa selesai ya. Iya betul, pada saat itu memang selesai. Tapi percayalah, sampah tersebut akan nyangkut di satu tempat dan akan menjadi sedimentasi, dan akan mengurangi volume air yang bisa dilewati oleh tempat tersebut. Dan ketika ada banjir hujan deras dan banjir kiriman dari Bogor, banjir, pada protes semua sama pemerintah ya. Padahal pemerintah kita sudah sangat baik sekali ini menyediakan fasilitas untuk rakyatnya, cuma rakyatnya beberapa yang masih badung ya, masih sering membuang sampahnya sembarang tempat. Dan kalau kita lihat topic off-nya ini sudah selesai ya. Jadi beberapa bulan yang lalu, tepatnya di bulan Desember tahun 2022, baru saja tahap pertama diresmikan oleh Presiden tercinta kita, Pak Joko Widodo ya. Dan saat ini sedang masuk ke tahap kedua. Dan semoga saja dengan penyelesaian stasiun Sentral Manggarai ini bisa menjadi salah satu solusi kemacetan di Jakarta yang semakin hari semakin parah ya. Ditambah lagi nih polusi di daerah Jakarta yang semakin mengkhawatirkan ya. Bahkan beberapa warga di Jakarta sudah kena ISPA ya. Bahkan presiden kita pun sempat kena kena gangguan pernafasan juga ya. Semoga saja ini permasalahan udara di Jakarta cepat selesai sehingga
tidak ada lagi namanya sesak nafas ya, diakibatkan dengan polusi udara. Makanya kita sebisa mungkin menggunakan transportasi umum. Dan di depan kita ini adalah lokomotif kereta Thomas ya. Sangat mirip ya teman-teman, kalau kita lihat ini lokomotifnya ada matanya, ada hidungnya, ada mulutnya, ada alisnya ya kan. Dan sepertinya disinilah salah satu alasan terbesar kenapa ini stasiun Manggarai menjadi stasiun sentral. Dan di sisi kanan itu ada gedung tua ya, ataupun bangunan tua, ngeri-ngeri sedap juga ya kalau di malam hari. Dan ya sinilah teman-teman alasan terbesar mungkin ya menurut saya secara pribadi, bahwa stasiun sentral ini masih memiliki lahan yang cukup besar untuk menyimpan ataupun melakukan maintenance ataupun perawatan bagi kereta-kereta yang lagi nggak enak badan ya. Seperti di depan kita ini ada depo KRL Manggarai. Ini setahu saya itu menuju ke Bandara Soekarno-Hatta teman-teman, karena Bandara Soekarno-Hatta itu kan salah satu tempat eksklusif ya, ataupun tempat yang bagus sehingga keretanya juga harus lebih bagus pastinya ya. Dan di sini juga teman-teman, ternyata di sini saya baru ngeh juga, ini kayak rumah sakit yang memiliki beberapa ruang-ruang khusus teman-teman. Dan sebentar lagi saya akan masuk ataupun zoom masuk ke dalam ya, dan tempatnya sangat rapi sekali, sangat bagus sekali. Dan yes, saat ini kita akan zoom masuk ke dalam. Kalau kita lihat di situ ada tertulis apa itu, area kumpul ya, dan sepertinya sudah ini kayaknya rumah sakitnya masih agak sepi ya. Kayaknya tidak ada nih kereta listrik yang masuk ke sini untuk dirawat ya. Alhamdulillah, berarti fit semua kereta apinya ataupun KRL-nya. Dan ini body workshop ya untuk body. Terus ini juga sama. Terus mana lagi? Wow, rapi sekali ini tempatnya ya. Itu ada supporting workshop ya, bagian penunjang ya. Terus ini apa ini? Well done bogi. Oh, ini untuk velg dan as. Bogi itu dia semacam as roda teman-teman. Jadi dia tempat berputarnya rel lagi, tempat menyimpan ataupun tempat roda berputar atau chassis lah ya, ribet amat ah. Oke, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan teman-teman, dan ini adalah bukti-bukti nyata bahwa pemerintah kita selalu hadir kepada masyarakatnya untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Salah satunya dengan dibuatkannya stasiun Manggarai menjadi stasiun sentral di Jakarta yang memiliki luas tanah yang sangat mumpuni untuk memenuhi kebutuhan perkereta apian ataupun KRL di tempat ini teman-teman. Jadi yuk kita dukung terus pemerintah kita dalam membangun negeri ini sehingga pembangunannya cepat selesai dan bisa kita rasakan pastinya manfaatnya. Kalau ada yang kurang-kurang dari para pemimpin negeri ini, yuk kita berikan masukan yang baik dengan beradab ya teman-teman, karena di atas ilmu itu ada namanya adab. Ilmu tanpa adab pasti beringas. Dan terima kasih untuk para pemimpin negeri ini yang terus berusaha memberikan fasilitas yang nyaman dan aman untuk rakyatnya. Dan terima kasih juga untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah purna tugas. Jazakumullah khairan. Kita jangan sampai lupa teman-teman dengan orang-orang terdahulu kita, karena suatu bangsa yang besar itu adalah bangsa yang selalu menghargai dan menghormati jasa-jasa orang-orang terdahulunya. Karena adanya pembangunan saat ini pun ataupun sedang berlanjut, pasti ada orang-orang terdahulu atas kebijakannya sehingga pembangunan itu ada atau sedang berjalan hingga saat ini. Dan saya minta maaf jika selama penerbangan ini ada salah-salah kata ataupun salah-salah review teman-teman. Dan akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.